Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua kelas 11 MA, SMA dan SMK seluruh Indonesia? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PPKN dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya Mas Hafiz kelas 11 IAI 1 akan mengajak teman-teman semua belajar bersama-sama, mempelajari bersama-sama tentang PPKN yang akan disampaikan oleh guru atau ustadz kita di MA Persis Tarogong, yaitu Ustadz Heri Mulyadi, dengan tajuk Belajar PPKN bersama membangun bangsa. Baik, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Insyaallah khair. Sahabat-sahabat semua, kita akan belajar PPKN pada kesempatan ini dengan judul penerapan demokrasi di Indonesia. Ya. Ustadz, dalam perjalanan ketatanegaraan, apakah di Indonesia sudah benar-benar menerapkan demokrasi? Ya. Demokrasi di Indonesia itu sudah diterapkan sejak adanya konstitusi negara kita yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjutkan oleh Konstitusi RIS. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar sementara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, semuanya mengakomodasi konsep demokrasi atau sistem demokrasi dalam pasal-pasalnya. Begitu, Hafidz. Ya, Ustaz. Apa yang menjadi dasar nih Ustaz bahwa di Indonesia telah benar-benar menerapkan sistem demokrasi? Ya, dasarnya yaitu konstitusi tadi. Ya, dalam konstitusi yang disebutkan tadi terdapat istilah-istilah demokrasi. Ya, secara umum ya konsepnya, kemudian dijelaskan oleh peraturan di bawahnya. Seperti tentang pemilu ada undang-undang pemilu, yang pemilu adalah bagian dari penerapan demokrasi. Bisa diperjelas lagi Ustaz? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada Konstitusi RIS, kemudian ada Undang-Undang Dasar sementara, kemudian ada Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya, itu di dalamnya memuat istilah-istilah demokrasi, seperti di pasal 1 Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara disebutkan ya, tentang Indonesia ya, menganut hukum demokratis ya, hukum demokratis yang dijalankan oleh MPR, kemudian dijalankan oleh pemerintah dan DPR bersama-sama dengan rakyat. Seperti itu penerapan demokrasi di Indonesia sebagai titik tolak secara konstitusinya, begitu. Seperti itu Ustaz? Ya. Nah, baik teman-teman, itulah dua gambaran ya dari Ustadz yang baru Ustadz sampaikan. Selanjutnya, kira-kira apakah ada indikator yang konkret dalam penerapan demokrasi di Indonesia? Baik. Indikator konkret dari demokrasi sebagaimana disampaikan oleh para ahli itu berkisar pada 4 hal paling tidak. Satu adalah adanya rotasi kekuasaan, kemudian ada kebebasan pers, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada rule of law.
Nah, keempat indikator ini yang dijadikan penilaian terhadap penerapan demokrasi secara umum di seluruh negara di dunia gitu. Seperti itu. Minimal 4 aspek tadi, indikator tadi untuk menerapkan atau menilai sebuah negara itu apa demokratis atau tidak. Baik. Apakah bisa disebutkan periodisasi dari sejak kemerdekaan hingga sekarang? Baik. Periodisasi demokrasi Indonesia sejak kemerdekaan itu tahun 1945 sampai 1949 ya. Kemudian dari 1949 sampai 1959, kemudian dari 1959 sampai 1965, dari 1965 kemudian sampai 1998, dari 1998 hingga sekarang. Bila melihat indikator keempat tadi, yang 4 tadi, maka sebenarnya Indonesia telah mencapai demokrasi. Cuma nilainya mungkin di sektor mana yang menjadi prioritasnya atau yang menjadi keunggulannya. 1945 sampai 1949 itu masa-masa revolusi. Di sana sudah ada partai, ya, tapi partai tidak jadi sarana rekrutmen politik ya, dan calon pejabat, tetapi untuk mendukung revolusi. Begitu juga adanya pers. Pers itu disiapkan ya, untuk mendukung revolusi di Indonesia. Selanjutnya tahun 1949 sampai 1959. Nah, di sini ada 2 perubahan konstitusi dari konstitusi RIS, kemudian ada konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, khusus untuk konstitusi RIS, di sini karena durasinya pendek, itu waktunya pendek, sekitar 8 bulan ya, maka demokrasinya tidak terlihat begitu nyata gitu. Yang ada hanya pergantian eksekutif yang begitu cepat gitu. Seperti Insinyur Haji Juanda Kartawijaya itu memimpin kabinet itu tidak lama gitu. Karena dalam sistem serikat ya, dalam bentuk serikat ya, waktu itu kita menerapkan istilah kuasi parlementer. Jadi parlemen yang punya kuasa lebih daripada eksekutif. Kemudian untuk periode Undang-Undang Dasar sementara itu ada istilah ya, ini merupakan masa-masa demokrasi yang paling baik gitu di masa pemerintahan. Kenapa? Karena di sana diawali dari adanya pemilu pertama tahun 1955 ya, yang secara demokratis diikuti oleh banyak partai dan diakui oleh banyak pakar. Ini bagian dari cikal bakal demokrasi yang ideal ya, yang baik gitu. Kemudian dari 1959 sampai 1965 itu ada demokrasi terpimpin. Konon katanya itu demokrasi terpimpin karena istilahnya demokrasi tapi dikontrol penuh oleh eksekutif, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden. Di sana muncul adanya DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Tapi kontrolnya berada dipegang atau berada di tangan presiden, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian yang paling hebat gitu dengan adanya demokrasi ini ya, demokrasi terpimpin ini, itu munculnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itu kemudian berlanjut ke 1965 ya sampai 1959
1959 sampai 1965. Nah, itu ya demokrasi terpimpin ya tadi ya, demokrasi terpimpin. Sebelumnya demokrasi parlementer ya dari 1950 sampai 1959 itu demokrasi parlementer. Baik, selanjutnya dari 1965 sampai 1998 adalah demokrasi Pancasila, itu disebut juga demokrasi Orde Baru. Di sini lembaga negara ada, partai bahkan disederhanakan menjadi 3 ya. Kemudian pemilu berjalan, tetapi pemilu banyak catatan ya. Kemudian adanya dui fungsi ABRI. Kemudian lembaga-lembaga negara terkait itu justru dikontrol oleh eksekutif ya. Ada BPK, DPA itu dikontrol oleh eksekutif ya. Dalam hal ini adalah presiden. Dan ini mencederai demokrasi. Nah, dari 98 sampai sekarang konon katanya mengulang dari kehidupan demokrasi dari 1950 sampai 1959 gitu. Nah, masa ini disebut masa reformasi, di mana ada pemilu yang begitu demokratis tahun 99 dan dipimpin waktu itu oleh Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie almarhum. Nah, di sini terjadi demokrasi yang luar biasa ya, baik demokrasi dari sisi rotasi kekuasaan ya, sudah ada 5 kekuasaan ya, 5 presiden yang berganti. Nilai demokrasinya baik ya dari sisi cara penyaluran suara dari rakyat kepada pemerintah melalui pemilu, kemudian kebebasan pers. Tapi meskipun ya ada fluktuasinya, ada dinamikanya ya dalam era reformasi ini. Demikian itu singkat saja mungkin ya dari yang ditanyakan tadi. Ustadz sudah menjelaskan tentang periodisasi dari kemerdekaan, sejak kemerdekaan hingga sekarang. Nah, Ustadz sekarang bisa nggak untuk menjelaskan gambaran tentang periodisasi tersebut? Ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya, sudah digambarkan bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia pada masa-masa tadi gitu. Baik. Jadi secara singkat sudah dijelaskan. Baik, sekiranya sahabat semua, itulah materi yang disampaikan oleh Ustadz Heri Mulyadi sebagai guru mata pelajaran PPKN di MA Persis Tarogong. Sekian, dan kata-kata terakhir dari saya, diharapkan untuk sahabat semua mempelajari, menyimak ya, karena ini itu ilmu ya, karena ilmu itu sangat berharga, uang bisa dikalahkan dengan ilmu. Jadi diharapkan menyimak, mencatat, dan mempelajari dengan khusus. Apalagi santri MA Persis Tarogong, malu dong gurunya berbicara di depan tapi tidak ada yang menyimak satupun. Ya, sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.